Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rahmadilah dengan NIM 106190117. Saya di sini dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi hipersensitivitas mulai dari tipe 1 sampai tipe 4. Berikut adalah cuplikannya. Definisi reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas, yaitu reaksi-reaksi dari sistem kekebalan yang terjadi ketika jaringan tubuh yang normal mengalami cedera atau terluka. Mekanisme di mana sistem kekebalan melindungi tubuh dan mekanisme di mana reaksi hipersensitivitas bisa melukai tubuh adalah sama. Karena itu, reaksi alergi juga melibatkan antibodi, limfosit, dan sel-sel lainnya yang merupakan komponen dalam sistem imun yang berfungsi sebagai pelindung yang normal pada sistem kekebalan. Reaksi ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu tipe 1 sampai tipe 4, berdasarkan mekanisme yang ikut serta dan lama waktu reaksi hipersensitif. Tipe 1, hipersensitivitas sebagai reaksi segera atau anafilaksis, sering berhubungan dengan alergi. Gejala dapat bervariasi dari ketidaknyamanan sampai kematian. Hipersensitivitas tipe 1 ditengahi oleh imunoglobin E yang dikeluarkan dari sel mas dan basofil. Hipersensitivitas tipe 2 muncul ketika antibodi melilit pada antigen sel pasien, menandai mereka untuk penghancuran. Hal ini juga disebut hipersensitivitas sitotoksik dan ditengahi oleh antibodi imunoglobin G dan imunoglobin M. Kompleks imun atau kesatuan antigen protein, komplement, dan antibodi imunoglobin G dan imunoglobin M ditemukan pada berbagai jaringan yang menjalankan reaksi hipersensitivitas tipe 3. Lalu hipersensitivitas tipe 4 juga diketahui sebagai seluler. Biasanya membutuhkan waktu antara 2 dan 3 hari untuk berkembang. Reaksi tipe 4 ikut serta dalam berbagai autoimun dan penyakit infeksi, tetapi juga dalam ikut serta dalam kontak dermatitis. Reaksi tersebut ditengahi oleh sel T, monosit, dan makrofag. Gejala reaksi hipersensitivitas yaitu reaksi alergi bisa bersifat ringan atau berat. Kebanyakan reaksi terdiri dari mata berair, mata terasa gatal, dan kadang bersin. Pada reaksi yang ekstrim, bisa terjadi gangguan pernafasan, kelainan fungsi jantung, dan tekanan darah yang sangat rendah yang menyebabkan syok. Reaksi jenis ini disebut anafilaksis yang bisa terjadi pada orang-orang yang sangat sensitif, misalnya segera setelah makan makanan atau obat-obatan tertentu atau setelah disengat lebah dengan segera menimbulkan gejala. Tipe-tipe alergi. Alergi tipe 1 atau reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik atau antigenik, atau dikatakan orang yang bersangkutan bersifat atopik. Dengan kata lain, tubuh manusia berkasih berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing dan berbahaya. Padahal sebenarnya tidak untuk orang-orang yang tidak bersifat atopik. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitif tersebut disebut alergen. Terdapat 2 kemungkinan yang terjadi pada mekanisme reaksi alergi tipe 1 atau reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu dari gambar 2A. Jadi di sini alergen langsung melekat atau terikat pada imunoglobin E yang berada di permukaan sel mas atau basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar alergen sebelumnya sehingga imunoglobin E telah terbentuk. Ikatan antara alergen dengan imunoglobin E akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotrin. Dan di gambar 2B, respon ini dapat terjadi jika tubuh belum pernah terpapar dengan alergen. Penyebab sebelumnya, alergen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan sel B, sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel plasma dan memproduksi imunoglobin E. Imunoglobin E kemudian melekat pada permukaan sel mas dan akan mengikat alergen.
ikatan sel mas, imunoglobulin E dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel mas dan mengeluarkan mediator kimia. Efek mediator kimia ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi, hipersekresi, oedem, spasme pada otot polos. Oleh karena itu, gejala klinis yang dapat ditemukan pada alergi tipe 1 ini antara lain rinitis, bersin-bersin pilek, sesak nafas atau hipersekresi sekret, oedem dan kemerahan yang menyebabkan inflamasi, lalu kejang-kejang yang ditemukan pada anafilaktik shock. Reaksi alergi tipe 2 atau reaksi hipersensitivitas tipe 2 yaitu antibodi media cytotoxicity imunoglobulin G. Reaksi tipe ini merupakan reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh oleh karena antibodi melawan atau menyerang secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Antibodi yang berperan biasanya imunoglobulin G. Berikut ada gambar 3 dan gambar 4. Gambar 3 yaitu reaksi dari alergi tipe 2 ini. Jadi tipe ini melibatkan K-sel atau makrofag. Alergen akan diikat antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K-sel untuk membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini menyebabkan aktifnya komplemen C2 sampai C9 yang berakibat kerusakan. Lalu pada gambar 4 yaitu mekanisme respon alergi pada anemia hemolitik. Di sini alergen atau makanan akan diikat antibodi yang berada di permukaan K-sel dan akan melekat pada permukaan sel darah merah. Kompleks ini mengaktifkan komplemen yang berakibat hancurnya sel darah merah. Contoh penyakit-penyakitnya yaitu Gout-Pasteur, pendarahan paru anemia, lalu miastenia gravis, ada imun hemolitik atau anemia hemolitik, ada imun trombokitopenia purpura, dan tirotosiksosis atau Graves' disease. Reaksi alergi tipe 3 atau reaksi hipersensitivitas tipe 3 atau imun complex disorders, yaitu reaksi alergi yang dapat terjadi karena deposit yang berasal dari kompleks antigen antibodi yang berada di jaringan. Berikut ini menunjukkan mekanisme respon alergi tipe 3, yaitu adanya antigen antibodi kompleks di jaringan yang menyebabkan aktifnya komplemen. Kompleks ini mengaktifkan basofil sel mas aktif dan mereliase histamin, leukotrienes dan menyebabkan inflamasi. Lalu untuk gambar reaksi ini yaitu alergi makanan yang terikat pada antibodi pada neutrofil yang berada di dalam darah dan antibodi yang berada pada jaringan. Mengaktifkan komplemen, kompleks tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan. Kasus penyakit dari reaksi hipersensitivitas tipe 3 yaitu menyebutkan bahwa imunisasi atau vaksinasi yang menyebabkan alergi sering disebabkan oleh serum atau imunisasi terhadap difteri atau tetanus. Gejalanya disebut dengan sindroma sickness yaitu fever, hives atau urtikaria, artritis, dan protein pada urin. Reaksi alergi tipe 4 atau reaksi hipersensitivitas tipe 4 yaitu sel media hipersensitivitas tipe lambat. Reaksi ini dapat disebabkan oleh antigen ekstrinsik dan intrinsik atau internal. Reaksi ini melibatkan sel-sel imunokompeten seperti makrofag dan sel T. Ekstrinsiknya yaitu terdiri dari nikel dan bahan kimia. Sedangkan intrinsik yaitu insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM or tipe 1 diabetes, multiple sclerosis atau MS, rheumatoid arthritis dan TBC. Sesuai gambar di sini yaitu mekanisme reaksi alergi tipe 4, makrofag atau APC mengikat alergen pada permukaan sel dan akan mentransfer alergen pada sel T sehingga sel T mereliase interleukin, mediator kimia yang akan menyebabkan berbagai gejala. Diagnosa dari reaksi hipersensitivitas akibat reaksi alergi. Jadi setiap reaksi alergi dipicu oleh suatu alergen tertentu. Karena itu tujuan utama dari diagnosis adalah mengenali alergen.
Alergen bisa berupa tumbuhan musim tertentu, misalnya serbuk rumput atau rumput liar, atau bahan tertentu misalnya bulu kucing. Jika bersentuhan dengan kulit atau masuk ke dalam mata, terhirup, termakan atau disuntikan ke tubuh, dengan segera alergen akan bisa menyebabkan reaksi alergi. Pemeriksaannya bisa membantu menentukan apakah gejalanya berhubungan dengan alergen, apa penyebabnya, serta menentukan obat yang harus diberikan. Pemeriksaan darah bisa menunjukkan banyak eosinofil yang biasanya meningkat. Tes RAS atau radioalergosorben dilakukan untuk mengukur kadar antibodi imunoglobulin E dalam darah yang spesifik untuk alergen individual. Hal ini bisa membantu mendiagnosis reaksi alergi kulit, rinitis alergika, musiman atau asma alergika. Tes kulit sangat bermanfaat untuk menentukan alergen penyebab terjadinya reaksi alergi. Larutan encer yang terbuat dari saripati pohon, rumput, rumput liar, sebuk tanaman, debu, bulu binatang, racun serangga, makanan, dan beberapa jenis obat secara terpisah disuntikan pada kulit dalam jumlah yang sangat kecil. Jika terdapat alergi terhadap satu atau beberapa bahan tersebut, maka pada tempat penyuntikan akan terbentuk bentol dalam waktu 15-20 menit. Jika tes kulit tidak dapat dilakukan atau keamanannya diragukan, maka bisa digunakan tes RAS. Kedua tes ini sangat spesifik dan akurat, tetapi tes kulit biasanya sedikit lebih akurat dan lebih murah serta hasilnya bisa diperoleh dengan segera. Jadi, kesimpulannya, reaksi alergi disebabkan alergen yang mempunyai manifestasi bervariasi dan terbagi menjadi reaksi cepat atau tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.